pertanyaan juga. Uh, ini mengawali seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Warkop ini adalah tempat untuk resonansi energi, silaturahmi energi, baik energi dalam rupa ilmu pengetahuan, energi dalam kebaikan intinya. Ini kita di awal ini di launchingnya kita paket lengkap, ada akustiknya, ada teaternya tadi, teatralisasi puisi, musikalisasi puisi, ada ini nanti dialog positif, ini kita ngawali dialog positif, mungkin tidak terlalu lama ini nanti. Ini kita menjadi pionir, bukan pionir ya, yang mengawali ya. Kehormatan bagi kami hadir di sini Mas Wahab, Mas Wahab. Kemarin Mas Jeprin ini Mas Wahab ini nggak mau dia panggil Pak, nggak mau. Maunya Mas Wahab katanya. Mas Wahab. Mas Wahab. Bagaimana Mas Wahab kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari? Sementara nganggur. Nanti mungkin saya nggak sampai selesai biar besok nganggurnya tidak kekeringan. Tidak terganggu nganggurnya. Tidak terganggu nganggur. Siap. Biar besok nganggurnya tidak terganggu. Gak keringan Pak. Nganggurnya gak keringan. Gini Pak Wahab, ini kan Sedap. Mohon maaf ya, saya pakai sarung karena memang sarung kan praktis, ekonomis, isis, gelis. Jadi kalau misalnya Mas langsung sikap kan maksudnya lek tinjau tulung menurut oh iya. Atas Mas kan angel. Oh iya. Udah sabu, sana ketemu wong. Anak Selatangi. Untung aku sarung. Semua gak cis-cis. Mohon maaf ya Mas. Mas Dimas, wangel men jenenge Mas Dimas. Mohon maaf ya. Malah jambal loh Mas Dimas. Mbak Dewi, Mas Hermawan ini dari Tumpang. Terima kasih rawuhnya. Semoga kita ketemu lagi dan bersua di sini nanti. Jangan bener-bener ke sini. Enggak asing belum. Bukan asing memang dia. Dia memang tercemar. Terkenal maksudnya kok tercemar. Tapi kan yang Indonesia bukan asing terus. Asli dia tim-tim dia. Oh, tim-tim. Cuma waktu ini pemerdekaan tim dia pindah mana nang Indonesia aja sih teman-teman. Tapi sudah asing tadi WNI. Tapi tak anu nggih. Iya, Pandang-pandang aja kados kula. Nek gandengan itu kakan iki. Kok dengan pedenya ngoten niku jenengan. Film Dewi. Dewi kesuwen ngelain ngenteni Film Mbak Dewi makasih nggih rawuhnya. Sehat-sehat sekeluarga. Mas, makasih. matur nuwun, nggih. Nanti kita ketemu lagi di sini. Nanti narasumbernya dari jenengan Mas Hermawan membicarakan tentang pengurusan KK dan KTP. Juga itu pengajuan PIP, PKH. Oke ya. Dan minta datanya Mas. Jumlah rodo. Juga rodo. Mas Wahab. Sama nojo, ono bojoku masalahnya. Boten, Bu Ayu mohon maaf. Jangan dianggap guyon nggih. Serius. Sing penting akur. Sing penting akur Pak. Wis Wahab iki rada serius ya guyon. Siap. Gini Mas Wahab ini kan alam raya. Ya waduh ya kayak temenan-temenanan. Tapi sebenarnya gini, di tahun 1445 Hijriah ini kan banyak hal-hal yang terjadi gitu. Baik fenomena-fenomena sosial masyarakat yang dalam tanda kutip memprihatinkan, bahwa termasuk beberapa hal yang pernah termedsoskan tentang anak yang membunuh orang tuanya. Remaja yang bunuh diri karena tidak dituruti kemauannya oleh orang tua gitu. Terus lagi masalah remaja sekarang ini yang luar biasa, sangat memprihatinkan ya, beberapa hal yang termedsoskan dalam arti sudah teraput di medsos. Menurut Pak Wahab gitu ya, apa sih kira-kira kita sebagai, di sini kan ada orang tua, ada kakak, ada yang adik gitu, ada remaja sendiri, yang kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dalam rangka menanggulangi perilaku yang tidak baik itu gitu. Monggo Pak Wahab. Secara pribadi mungkin seperti ini. Hal yang menyimpang lakukan berarti tidak di jalur yang benar. Solusinya kita kembali ke jalan yang benar.
mencari asam di laut, mencari garam di pegunungan, itu saja. Kebalik nih, kebalik. mencari garam di Gunung. salah mana? Garamnya di laut. Di laut. Mencari asam di gunung. Oke, lanjut Wawan. Mungkin implementasi yang konkret gitu. Oke. Jadi saat ini terutama saya secara pribadi dan adik-adik saya itu adalah kekurangan sesuatu masalah tauladan. Jadi ketika kita sudah kehilangan tauladan, kehilangan sosok seseorang, baik itu sosok yang dipercaya, sosok yang HP. HP. Jadi anak sekarang, ya dulu zaman saya, mungkin zaman kita tahun 2000-an, ketika saya punya masalah apapun itu, hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya bercerita kepada orang tua saya. Mereka akan memberikan solusi sesuai dengan tingkat anak saya umur sekian, tapi solusinya seperti ini. Tapi hari ini, mungkin saya dan adik-adik saya di bawah saya ini langsung ketika punya masalah, mereka akan scroll IG dan scroll TikTok. Wah, ini kayaknya cocok. Cari lagu. Kamu sak teman-teman sebagai Solusi, bukan solusi. hanya untuk meluapkan rasa gundah gulana. Seperti yang tiga hal, tidak bisa menang dari tiga hal. Yang pertama kesepian, yang kedua penasaran, yang ketiga kemelekatan kepada cinta. Ya, aku penanti terus. Saja membuat ternyata bisa nyanyi. Ini balas, ngomongnya balas sebenarnya. Sama itu lu wajah balas sih. Apa? Iya ya, lanjut Wahab. Jadi itu. Jadi tiga hal yang sementara ini manusia sekarang atau remaja sekarang tidak bisa lepas. Yang pertama kesepian, yang kedua penasaran, yang ketiga sesama manusia lawan jenis atau fluktuatif naik turun, bisa kepada lawan jenis, orang kepada tua, lingkungan, orang tua, Oh, kepada mungkin kesenangannya dan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi ketika tiga hal ini, mesti yang pertama kesepian. Ketika kesepian kita mencari sebuah hal untuk mengusir kesepian kita. Maka yang muncul adalah penasaran. Tak coba sih ngopi di warkop. iya. Ketika saya punya kesepian, saya akhirnya di sini saya penasaran, ternyata enak. Maka akan melesat, menyedak ini mana, beda ini mana. Oh, polanya seperti itu. Akhirnya ketika pola kita sudah melekat kepada pikiran dan hati kita, ketika kita punya kekecewaan permasalahan terhadap apa yang kita penasari, maka yang yang muncul adalah kecewa. Ketika kecewa, depresi kita. Sumbu pendek, reaktif. Dulu ini cerita dulu lagi ya. Kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang. Dulu ya zamannya ya seperti itu, sekarang teknologi sudah luar biasa. Dulu, saya ditolak anak itu. Solusinya cuma dua, didukuni dewe atau nang dukun. Didukuni dewe atau nang dukun. Nang dukun, iya kan solusinya Lebien. Kalau dulu, sekarang cari yang lain. Semudah itu Bawa. Semudah itu, makanya anak-anak, mohon maaf ya, Kak Dimas, mohon maaf Mas Dimas. Yang jomblo mungkin, yang lain yang jomblo itu bertiga. Syukurane bukan maksud menyinggung ya. Memang kadang kejujuran menyakitkan, kadang. Tapi ada apa-apa lah. Ya, namanya Untuk jujur. menyemangati.
Jawabannya satu. Satu. Di Romario nggak ada Nggak ada kan? Iya, seakan gitu. Masih Iya. Pak Bruyo. Cocok kan Mas? Cocok kami kehidupannya dia. Iya, iya, iya. Gitu Pak Wahab ya. Berarti gini, lanjut tuh. Jadi ketika depresi, maka yang pertama muncul adalah kita akan scroll di media sosial kita. Berarti intinya gini berarti Pak Wahab. Jadi untuk pesan yang harus dilakukan para pemuda sekarang terutama yang masih jomblo mungkin salah satunya jangan mencari solusi di internet. Betul. Silakan datang ke warkopmu. Wah. Kita coba Resonansi energi, resonansi hal positif, kita ngobrol, kita cari solusi yang terbaik. Semoga dari ngobrol silaturahim ini menjadikan sebuah hal yang lebih baik. Misal kalau yang ekonominya agak gonjang-ganjing bisa stabil, ekonominya lagi melorot bisa segera naik. Yang belum punya jodoh memang harus segera punya jodoh, ya ketemu jodoh. Yang kurang sehat Bukan sehat. bisa menjadi sehat, yang sehat tambah sehat lagi, bahkan menyehatkan yang belum sehat. Mantap. Khawatir saya ada yang di hatinya kemerungsung atau kemerungsung. Anga-anga. Ah, Bahasa itu. Indonesia nih masih kisah dibalik bahasa Indonesia. Ya, kemerungsung itu bahasa Indonesia apa? Anga-anga. Itu bahasa Jawa, Mas. Amerika. Yes. Kemerungsung itu apa, Mas? Nanti biar YouTube saja ya lah yang lah ya. Ya, kemerungsung. Kemerungsung. Iya. Ya khawatir nanti diteruskan dari pernyataan Pak Rudi bahwasanya istrinya satu yang minta dua. Ya kan khawatir ada yang kemerungsung. Kan kata doanya itu sakinah, Mawaddah warahmah. Ketiga. wanambah. Apa tuh? Baik. Wah nambah barokah. Nambah. Nambah barokah. Ya seperti ini Pak. Honoris Ada anak-anak kecil jangan membahas hal yang di luar kendali. Iya, lanjut. Jadi itu mungkin hal yang yang urgent saat ini. Jadi saya kalau melihat fenomena ayah saya. Jadi roda perekonomian dan roda sosial, politik, ekonomi, keagamaan itu berawal dari cangkruan di warung kopi. Pagi-pagi kan di sini kan petani, setelah mungkin ke sawah pulang mesti ke warung. Di sana ada satu perputaran ekonomi yang luar biasa orang-orang ngopi. Yang kedua bisa bersosial, di ekonomi ini, Tukar informasi. sehingga mungkin apa itu jadi makelaran. Terus Jadi juga berarti intinya gini ya bahwa jadi ngopi itu ternyata manfaatnya banyak. sangat Silaturahim itu jelas Rasul sudah menyampaikan. Yang kedua supaya ketika ngopi ini ada roda perekonomian yang berputar, saling membantu. Yang ketiga saling memberikan atau tukar informasi, asal kebermanfaatan. Yang keempat ada unsur bisnis di situ, makelaran, ono pintu ngomong. Tanah sewan ono enggak gitu. Kan ada tanah disewakan atau tidak? Ono siapa yang punya? Ayo coba Kita ke sana lah, oleh persenan masuk. Ono rondo siap ditolong. Nah itu saya nggak menyampaikan itu. Maksud tadi ini kan suaranya nggak masuk ke YouTube kan. Saya ulangi. Ya orang tua ayo siapa sing gelem ya katanya gitu. Kaya wani-wani ya, Dek. Insya Allah berani. Dalam kondisi tertentu. Mbak dilut ya. Iya. Payah. Iya. Ya kadang berani like gini iki. Nyoba Oke, ke sana. berarti mungkin ini ya. Ini biar nggak terlalu lama statement closing ya. Untuk Refleksi akhir tahun ini kira-kira akhir tahun ini sudah terjadi apa dan mestinya bagaimana untuk kita semua gitu aja. Di tahun 1445 fenomena yang luar biasa menurut saya dan perhatian kita semuanya, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Yang pertama adalah Jackson Karnaval. Apa ini? Berarti di tahun ini adalah tahun-tahun di mana semuanya itu ingin menunjukkan diri, ingin ekspresif, ingin didengar. aktualisasi.
Yang kedua, setelah cek sound itu wis menggema di kita baik dimanapun, yang kedua adalah berot. Bahasa berot ini adalah Bandengan. bandengan. Budaya bandengan. Budaya. Tapi namanya kan berot. Berot dulu zaman saya itu anak sekolah sing gak mlebu nang sekolahan meneng di warung kopi terus mulai itu berot. Borot Pak, borot, B-O-R-O-T, borot, bukan berot. Berot itu gini loh Pak, berot itu ya, ini saya luruskan Pak. Ini mohon maaf ini. Berot itu kondisi bantengnya tadi itu kalap gitu loh Pak, kalap kesurupan, terus dia kemana-mana itu namanya berot. Cerdas wong ngene iki gak kena dienggono titik. Belum ngantuk, gak bisa dia gue gono. Konsennya istimewa ini ya. Oke lanjut Pak. Yang kedua berot, yang ketiga Dua saja Pak. dua saja. Oke. Jadi setelah apa namanya ingin aktualisasi diri, yang kedua menunjukkan diri. Nah, kita tunggu nanti di tahun 1446 ini apakah yang akan menggelegar. Kalau kemarin sempat mau hari raya itu ada yang ditelepon Tuhan, semoga di tahun depan tidak ada yang ditelepon Tuhan. Terus yang terakhir ditelepon Tuhan ya. Itu fenomenanya yang saya tahu memang itu ditelepon. Ini informasi dari Tuhan langsung ini. Mohon maaf, kalau yang menonton beliaunya mohon maaf. Nah, Paket combo. ya. Mungkin dia paketnya combo, spesial dunia akhirat. Ngapunten. Yang kedua ada bahasa semut, nggak ada ya. Bisa lo minggir, tapi dia nyimak kok mereka. Nyimak, ya. Bahasa makoli. Nah itu. Jadi mungkin hari-hari ini, hari ke depan ini diawali dari dua fenomena itu, mungkin akan ada banyak hal yang di luar nalar yang disampaikan dan banyak di antara kita itu yang terjebak pada statement-statement yang seperti itu. Meskipun sebenarnya diskusi ini misalnya kita bahas itu tidak ada masalah dan statement itu kalau menurut saya pribadi tidak salah juga. Semuanya ada ilmunya kan seperti itu. Ada dasar. Mereka punya dasar. Punya maksudnya. dasar. Cuma ketika itu di blow up ke media, nah Itu yang jadi bisa jadi dalam tanda kutip bisa mispersepsi namanya. Jadi kedepannya mungkin dari tiga fenomena yang terakhir ada dua tadi mungkin akan sebagai analogi untuk di tahun yang akan datang. Sebuah gambaran bahwasanya kita akan kembali kepada zaman-zaman di mana kita itu mempercayai hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip tidak masuk di akal. Tidak masuk akal. Oke. Betul. Gini bahwa berarti yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahab ini, pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, diodorin. Jadi maksudnya pemirsa yang ada di rumah maupun ada di warkopmu, berarti yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahab ini, yang pertama kita harus selektif dalam mengambil dan melihat informasi. Selektif karena di zaman sekarang medsos luar biasa sehingga kita harus apa Pak Wahab kalau yang itu kita konfirmasi dulu itu apa kebenarannya dalam bahasa Arab apa? Validasi istilahnya kalau sekarang. Klarifikasi, validasi, intinya kita jangan semena-mena, semata-mata memperkosa informasi dan kita percayai. Wis kadung serius memperkosa. Maksudnya gini loh Pak Wahab, Memaksa informasi untuk kita terima masukan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rudopekso. Jadi kita jangan sampai merudopekso informasi. Memperkosa ya. Maksudnya gini, intinya kita harus benar-benar selektif dalam informasi sehingga kenapa kalau informasi salah maka pola pikirnya akan salah, tindakan akan salah dan implementasi terhadap kehidupan juga akan salah. Jadi intinya kalau yang kita hasil diskusi dengan Pak Mas Wahab malam ini, kita harus berhati-hati dalam akses informasi dan bijaksana juga bijaksini berarti bijaksana itu bijak terhadap outdoor kita di luar diri kita, bijaksini kita juga bijak terhadap
diri sendiri. Diri sendiri. Masuk. Meh podo kaca huruf situ, Pak. Jene rada bengi. Ya. Mas Wahab, terima kasih. Siap, oke. Kita ketemu Kembali lagi kasih. di lain kesempatan. Ya. Semoga kita silaturahim tetap berjalan. Terima kasih semua. Kita nggak buka tanya jawab, nggak buka usul kesuwen Nggak nanti. usah, nggih. Blenger, nguasna Pak Wahab dengan saya blenger nanti. Ya. Cukupkan saja. Kita cukupkan saja. Iya. Karena yang terlalu banyak itu tidak enak, yang terlalu sedikit itu nanggung. Ya. Kurang. Oke, terima kasih Pak Wahab. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kasih. Mungkin terakhir Pak, doa harapan untuk Warkop. Oh, doa saya yakin yang baik-baik semuanya. Oke. Belum nanti saya dikira nanti memperkosa doa, nggak enak. Jadi doa yang terbaik lah. Semoga diberikan yang terbaik untuk semuanya. Oke. Baik yang datang, yang bergabung, yang berkecimpung dan yang lainnya. Harapannya tidak di malam ini saja pertemuan kita, karena ini bukan pertemuan, tapi ini adalah sebuah persahabatan yang nanti tidak hanya di hari ini, mungkin nanti di lain kesempatan selama-lamanya. Siap. Terima kasih Mas yang di sebelah timur, mohon maaf nggih tadi kalau memang bahasanya rodok bleset, mohon maaf nggih, memang Disengaja. semua orang itu dilihat dari temannya. Ya, lek temannya bleset, otomatis ngomongnya nggih bleset. Saya nggak bilang sampean. Itu adalah doa dan harapan. Terima kasih. Mungkin sekian. Salam mau disini. Salam, nggih. Salam. Saya nggak usah baca doa semut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahab. Semoga sedikit dari beberapa menit tadi sudah bisa mewakili perasaan kita dan mewakili sebagai refleksi di akhir tahun. Yang intinya kita harus lebih selektif lagi, berhati-hati dalam mengakses informasi dan mengimplementasikan.